Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Tabarak atau juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Haqqah, tepatnya pada ayat ke-11 dan ke-12. Allah berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami, kata Allah, ketika air sudah melimpah, kami bawa kalian ke dalam kapal ataupun perahu, linaj'alaha lakum tadzkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, agar kami menjadikannya bagi kalian sebagai peringatan dan agar telinga itu mendengar dengan seksama. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita sampaikan, ayat ini berkaitan dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka berpaling dari seruan ajakan Nabi Nuh agar mereka kembali kepada tauhid, agar mereka meninggalkan kesyirikan, tidak menyembah orang-orang soleh. Kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Dan sebelum itu Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal, wasna'il fulka bi'ayunina, kata Allah, dan buatlah wahai Nuh sebuah kapal ataupun perahu dengan pengawasan mata-mata kami. Kemudian Allah pun tadi menimpakan azab berupa banjir bandang yang sampai ke atas gunung. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengazab orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan angin,
dengan suara yang menggelegar dan juga dengan air bah. Ya, sekali lagi, azab Allah bermacam-macam dan intinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan intinya Allah mengazab orang-orang yang berpaling dari al-iman, dari at-tauhid, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai kepada ucapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kata-kata fil jariyah wahiyas safina. Allah mengatakan hamalnakum fil jariyah, kami membawa kalian di al-jariyah. Al-jariyah artinya as-safina, kapal ataupun perahu. Sedikit murajaah. Allah mengatakan dalam ayat tadi, hamalnakum fil jariyah. Ya, al-khitab kata para ulama ini bagi setiap yang membaca ayat ini. Hamalnakum, kami bawa kalian ke dalam kapal. Padahal kita nggak ikut-ikut apa? Naik kapalnya Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan hamalnakum fil jariyah. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Apa makna dibalik kata-kata hamalnakum fil jariyah? Padahal sekali lagi yang diangkut dalam perahu atau kapal Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman di zaman Nabi Nuh. Tapi Allah kok mengatakan hamalnakum, kalian yang membaca ayat ini dari mulai zaman sahabat sampai detik ini sampai hari kiamat, hamalnakum. Apa maknanya? Ada yang masih ingat? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita baca saja. Wahya safina fi aslabi abaihim wa ummahatihim. Karena kita ya ada sekarang itu di antara sebabnya karena apa? Orang-orang beriman di zaman Nabi Nuh yang merupakan nenek moyang kita diselamatkan oleh Allah. Ya, ada kaidah najatul aba, najatul abna. Keselamatan nenek moyang, orang tua, bapak-bapak kita merupakan keselamatan apa? Kalau Allah binasakan semua, kita nggak ada sekarang. Betul atau tidak? Ini makna hamalnakum, kami membawa kalian. Karena sekali lagi, karena kita terlahir dari orang tua kita dari orang tuanya sampai ke zaman tadi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah di kapal tersebut. Ya, makanya kata Syekh di sini fil jariyah wahya safina, Allah membawa nenek moyang kita dan kita ada dalam tulang rusuk mereka. Alladzina najahumullah, yang Allah menyelamatkan mereka. Fahmadullah washkuru, maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Alladzina jakum, yang Allah menyelamatkan kalian. Ini sekali lagi khitabnya ditujukan kepada kita. Meskipun kita nggak ikut peristiwa tersebut, namun sekali lagi ketika Allah menyelamatkan orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh, itu merupakan nikmat juga atas apa? Atas kita. Ya, kita ada sekarang di atas muka bumi ini di antara sebabnya tadi. Karena Allah menyelamatkan nenek moyang kita dari orang yang beriman dari kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Hina ahlaka taghin, ketika Allah membinasakan orang-orang kafir yang melampaui batas. Dan Allah berfirman, ini kalau kita mau melihat lebih lanjut beberapa kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kejadian tadi perahu atau kapal Nabi Nuh, silakan lihat dalam surat Hud.
Ya, nanti mungkin sekitar ayat mulai 20-an sampai 40-an agak panjang. Dan juga tentang dakwah Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ya, kemudian beliau mengatakan Allah ta'budu illallah. Dakwanya seperti yang kita sampaikan sama dengan semua para nabi, para rasul, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman bersama beliau kecuali sedikit. Ya, dan ini yang kita berhenti pada kajian ya minggu yang lalu, bahwasanya jangan tertipu dengan kuantitas, dengan mayoritas. Ya, karena kebenaran bukan diukur dengan kuantitas, dengan jumlah mayoritas, namun dengan qala Allah wa qala ar-rasul, al-haqqu mir rabbika, yang di atas tauhid itu yang di atas kebenaran. Ya, meskipun tadi jumlahnya sedikit, Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang Allah selamatkan sedikit, yang Allah binasakan banyak. Ya, wala tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah juga berfirman, jangan engkau mentaati, mengikuti kebanyakan orang, karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan ini yang Rasul tegaskan juga dalam hadis perpecahan umat, sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu finnar illa wahida. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ya, siapa mereka? Kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul SAW. 72 dibanding 1. Mayoritas kata Rasul sesat, menyimpang, dan diancam masuk neraka. Ya, meskipun ini bukan menvonis individu, ya, namun ini ancaman bagi yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Ya, kebenaran bukan diukur dengan mayoritas, dengan pengikut yang banyak, bukan dilihat dari follower yang banyak, ya, namun kebenaran yang sesuai dengan qala Allah, firman Allah, sesuai dengan qala Rasul, dan juga ijma' para as-salaf. Ya, sekali lagi, jangan tertipu dengan ya kebanyakan ataupun jumlah atau kuantitas. Allah menyelamatkan yang beriman, yang bertauhid meskipun sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Coba nanti dia dalam surat tadi Hud, tepatnya kalau nggak salah ayat ke-40. Wa tabiru bi ayatihi adalah ala tauhidi. Dan ambillah ibrah, pelajaran, ya, dengan merenungkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, agar manusia mengesahkannya dalam ibadah. Itu inti utamanya. Semua kisah para nabi, para rasul, intinya at-tauhid. Ya, bahkan kata para ulama, Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir intinya tentang tauhid. Ya, dan di antaranya tadi kisah-kisah para nabi, para rasul, intinya tentang at-tauhid, karena mereka adalah ya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan at-tauhid. Ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Ya, wahai kaumku, ibadahilah Allah, sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah. Makanya juga ya ketika Idul Adha misalnya, banyak khutbah, banyak dai ya memilih kisah Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan beliau menyembelih putranya. Ya, demikian pula dengan kisah dengan istri beliau Hajar dan seterusnya. Namun banyak yang melupakan, melalaikan kisah utama. Ya, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk mendakwakan at-tauhid. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa id qala Ibrahimu li abihi azra atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, ya, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala itu tandingan-tandingan sesembahan selain Allah? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.
Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni bari'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Itu intisarinya. Ya, cuma sekali lagi banyak yang melalaikan intisari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Walihada qala, oleh karena itulah Allah berfirman, linaja'alaha lakum ay al-jariyah. Oleh karena itulah kami menjadikan kata Allah ha, ya, kata ganti linaja'alaha, hadis itu kembali kepada al-jariyah. Apa al-jariyah tadi? Kapal as-safinah. Allah menjadikan kapal tersebut sebagai tadzkirah, peringatan bagi kalian. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wal murad jinsuha. Maksud dari kata-kata linaja'alaha, kami menjadikan kapal itu sebagai peringatan, yaitu semua kapal yang ada sampai detik ini. Ya, itu sebagai apa? Nikmat dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah. Ya, kalau kita sekarang kan nggak melihat kapal Nabi Nuh aslinya. Ya, namun ketika melihat yang sejenis jinsuha. Dan ini yang kita juga baca dalam banyak ayat, bagaimana kendaraan yang dipakai oleh manusia di antara kapal laut itu sebagai apa? La ayatin liqaumin yaqilun. Itu kalau mau antum bisa lihat surat Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ila akhir ayat. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, dan al-fulk, dan ya kapal allati tajri yang berlayar di lautan yang membawa manfaat bagi manusia. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan la ayatin liqaumin yaqilun. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang mau apa? Berpikir. Itu ada apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah yang menundukkan kapal tersebut sehingga bisa selamat ya sampai ke tepian atau ke pelabuhan, dan ya tujuan utamanya agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya, sekali lagi, tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan orang mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Kalau kita sudah yakin yang mengatur alam semesta, di antaranya perahu, kapal bisa berlayar di lautan, itu nikmat dari Allah, tanda kekuasaan Allah, maka kewajiban konsekuensinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah hanya kepada Allah. Kata beliau linaja'alaha ay al-jariyah wal murad jinsuha. Jadi kata-kata wal murad jinsuha yang Allah jadikan sebagai pelajaran itu jenis kapal apa saja. Yaitu adalah apa? Tadzkirah. Kemudian kata beliau lagi, ini kalau ya kita perhatikan dari ucapan sebagian mufassirin ahli tafsir, ada yang mengatakan linaja'alaha, hadis itu kembali kepada semua jenis kapal. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Ada pula penafsiran yang kedua, linaja'alaha, kembali kepada safina, kapalnya Nabi Nuh alaihi assalam, yang Allah jadikan tadzkirah sebagai peringatan. Ya, meskipun kita nggak melihatnya secara langsung sekarang, tapi kisahnya Allah ceritakan dalam apa? Banyak ayat-ayat Al-Quran. Itu semuanya dengan kekuasaan Allah. Namun yang sekarang ini ada, ya kita dengar fenomena sebagian orang membuat ya replika kapal Nabi Nuh, atau bahkan meniru kapal Nabi Nuh nanti kalau mau kiamat akan apa? Meniru. Padahal intinya bukan pada apa? Kapal perahunya tersebut untuk bisa selamat. Kapal induk pun yang sebesar satu negara misalnya, kalau Allah mau mengadab, ya Allah ala kulli syai'in qadir, sangat mudah. Karena inti Allah menyelamatkan kaum Nabi Nuh yang beriman adalah apa? Karena mengikuti dakwah Nabi Nuh. Makanya dalam ayat tadi katakan wa ma amana ma'ahu.
dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Itu intinya kenapa Allah menyelamatkan mereka, karena mereka beriman kepada Allah, mereka bertauhid kepada Allah, bukan karena masalah apa? Iya, kapal itu tanda kekuasaan Allah. Cuma tadi Allah menyelamatkan orang-orang tersebut karena mereka beriman bersama apa? Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan kisah putra Nabi Nuh tidak Allah selamatkan karena apa? Bukan orang-orang yang beriman. Maka aneh binyelennya kalau ada yang semangat membuat kapal Nabi Nuh nanti kalau ada kiamat mau pakai biar selamat, padahal intinya bukan dalam perahunya, intinya dalam apa? At-tauhid, mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian kata beliau, tadhkiratan aitu dzakirukum awwala safinatin. Kata-kata linaja'alaha, agar kami menjadikannya, yaitu semua jenis kapal sebagai tadhkirah. Di antara maknanya mengingatkan kalian tentang kapal pertama yang dibuat, yaitu oleh Nabi Nuh atas perintah dari Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina wa makissatuha wa kaifa najjallahu 'alaiha man amana bihi wattaba'a rasulahu. Dan ini inti sekali lagi tadi, sebab mengapa mereka diselamatkan oleh Allah bukan karena masalah kapalnya yang canggih. Sekali lagi, secanggih apapun kalau Allah berkehendak mengadabnya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh di sini, bagaimana Allah menyelamatkan di atas kapal tersebut orang yang beriman kepadanya dan mengikuti Rasulnya. Sekali lagi, inti dari sebab keselamatan kaum Nabi Nuh di atas kapal tersebut karena mereka beriman kepada Allah dan juga mengikuti Nabi Nuh alaihi assalam. Wa ahlaka ahlal ardi kullahum, dan Allah membinasakan semua penduduk bumi yang tentunya tadi kafir, yang musyrik, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini adalah inti daripada tadi tadhkirah, agar umat manusia mengambil ibrah dari semua kisah-kisah ini, agar manusia mengikuti, terutama di saat sekarang, mengikuti ajaran Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyembah nabi, tidak menyembah wali yang telah mati, tidak menyembah makhluk-makhluk Allah. Itu paling inti daripada semua kisah para anbiya wa rasul. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, dan sekaligus peringatan, hati-hati kalau tetap tidak mau mengikuti ajaran Rasul, bertauhid kepada Allah, ini azab bisa jadi menimpa manusia dengan segala bentuk macam azab. Tadi mulai dari air banjir, bahkan sekali lagi meskipun Burjul Khalifah berapa meter itu, kalau Allah mau banjirinya, Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan dianggap apa kalau hati ini selamat dari banjir. Kalau selamat dari banjir ada angin. Allah memiliki apa? Banyak macam azab dan siksa seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata beliau, fa inna jinsa syai' mudzakkirun bi aslihi. Ini kembali kepada pembahasan tadi, kata-kata linaja'alaha, Allah ingin menjadikan jenis kapal, kapal apapun itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Kata beliau, intinya jenis tersebut mengingatkan tentang asal dari jenis kapal tersebut, yaitu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Artinya ketika kita melihat kapal yang ada sekarang, itu mengingatkan kita pada kapal yang pertama di atas muka bumi, yaitu kapalnya Nabi Nuh. Namun ingat, yang paling inti dari itu semuanya, Allah menyelamatkan yang mau beriman, yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi
assalam. Wa qaluhu wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mendengar dengan seksama. Ayyaqiluha ulul albab, ya, agar orang-orang yang punya akal sehat itu berpikir. Itu tadi kapal Nabi Nuh alaihissalam mengangkut orang-orang yang diselamatkan oleh Allah karena tadi mereka beriman, bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dan tidak ikut-ikutan mayoritas. Mereka berpegang teguh dengan at-tauhid al-iman meskipun mereka sedikit jumlahnya. Ya, sekali lagi, kualitas itu yang paling utama dibandingkan kuantitas, alias kualitas iman, kualitas at-tauhid, akidah itu yang harus diprioritaskan dibandingkan kuantitas. Ya, jangan sampai kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas. Itu sekali lagi, yaqiluha ulul albab wa ya'rifunal maqsuda minha, ya, agar manusia memahami tujuan dari kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, tadi intinya agar manusia kembali kepada at-tauhid, kepada dakwah pertama dan utama para nabi, para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an i'budallaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruan dakwah mereka? An i'budallaha, ibadahilah Allah dan tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah. Itu maksud utama dari kisah-kisah, baik kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, ya, dan seterusnya. Wa hadza bi khilafi ahli al-i'rad wal ghaflah wa ahli al-balada wa adamil fitnah. Ini berlainan dengan keadaan orang-orang yang memang keras kepala, yang memang wataknya berpaling dari ajaran para nabi, para rasul, dari dakwah tauhid, yang lalai, bahkan ahli balada, orang yang dungu, ya, orang-orang yang apa? Berpaling dari dakwah tauhid, itu orang-orang yang ahli balada. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah yang berpaling dari ajaran Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang yang safih, yang dungu. Wa adamil fitnah, yang tidak punya kecerdasan. Fa innahum laisa lahum intifa'un bi ayatillah. Orang-orang yang memang wataknya itu berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, meskipun disampaikan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah yang terang benderang, tetap mereka tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum laisa lahum intifa' bi ayatillah, tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Li adami wa'yihim anillah, yang pertama dikarenakan mereka tidak memahami, ya, apa yang diajarkan oleh Allah, ya, wa tafakkurihim bi ayatihi, dan karena mereka tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat ke-11 sampai 12. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ke-13. Allah berfirman, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Apabila ditiup sangkakala dengan, ya, sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakatan wahidah, dan apabila bumi dan gunung diangkat dan dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, fa yauma idzin waqa'atil waqiah, pada saat itulah terjadi hari kiamat. Kita baca dulu 3 ayat ini tafsirnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah,
lamma dzakara ta'ala ma fa'alahu bil mukadzibina li rusulihi wa kaifa jazahum wa ajjala lahumul uquba fid dunya wa anallaha najjar rusula watba'ahum kana hadza muqaddimatan lil jaza al ukhrawi. Ketika Allah menyebutkan bagaimana balasan Allah bagi yang mendustakan para rasul, ya, azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, ya, berupa tadi banjir bandang yang sampai ke atas gunung. Bagaimana Allah menimpakan azab kepada kaum Samud, ya, dengan Allah mengirimkan suara yang membinasakan mereka. Demikian pula dengan angin yang Allah kirim kepada kaum Nabi Hud alaihi assalam. Ya, ini sekali lagi sebagai peringatan bahwasanya akan ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu kejadian pada hari kiamat. Ya, sebagaimana kita tadi mengetahui bagaimana banjir bandang menimpa kaum Nabi Nuh. Bahkan kalau kita perhatikan yang sekarang, ya, ada banjir bandang apapun, sebesar apapun, ini masih belum seberapa dengan kejadian hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa idal biharu fujirat, apabila semua laut itu diluapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah Allah menyebutkan azab yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasulnya dan bagaimana Allah membalas mereka, menyiksa, menimpakan azab di dunia, Allah, ya, juga menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan para rasul dan para pengikutnya. Dan itu semuanya kata beliau muqaddimah. Baru muqaddimah, ya, untuk menjelaskan bagaimana balasan di akhirat. Ya, Allah menyediakan di dunia pahala dan juga siksa. Ya, tadi pagi kita juga ada kajian masalah hadis, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini ada kaitan dengan kaidah, ya, dalam pembahasan kita sekarang. Allah di dunia menyediakan pahala bagi tadi diantaranya orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Sekaligus Allah juga menyediakan pahala di akhirat. Sebaliknya Allah juga menyediakan azab di dunia dan juga azab di akhirat. Kemudian juga ada pembahasan, ini sekedar tambahan, ya, ziyadatul al-ilm insyaallah. Kata beliau, maka tidak mengapa, ya, tidak masalah, tidak dilarang ketika orang itu beribadah untuk mendapatkan urusan dunia dari Allah. Seperti tadi, dia menyambung tali silaturahim kepada karib kerabatnya dengan tujuan agar dibentangkan, dilapangkan rezekinya. Urusan dunia tidak ada masalah, mayadur, kata Syekh, oleh Syekh Abdul Masadi juga. Ya, tidak mengapa, karena memang Allah yang memotivasi. Tetap niatnya apa? Meminta kepada Allah rezeki tersebut. Sekali lagi, sebagaimana juga ketika Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, Allah berikan jalan keluar dari problematika kehidupannya dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tidak ada masalah. Orang itu rajin ibadah, di antara tujuannya selain pahala akhirat untuk mendapatkan kelapangan rezeki di dunia. Namun mintanya kepada siapa? Allah. Mengharapkannya kepada, tetap itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas ibadah karena Allah. Untuk mengharapkan pahala dari Allah. Entah pahala akhirat ataupun pahala dunia. Sebagaimana orang itu takut adab Allah, bukan saja adab di akhirat, namun juga takut adab, ya, di dunia. Contoh, anak durhaka itu diancam oleh Allah, dipercepat adabnya di dunia. Maka ketika dia ingat hadis Rasul, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya,
ada dua dosa maksiat yang dipercepat azabnya di dunia, al-baghyu wal uquq. Ya, berbuat zalim kepada orang lain dan durhaka kepada orang tua. Ketika seorang anak itu mendengar hadis ini, dia tidak berani sama sekali durhaka kepada orang tuanya. Takut apa? Adab apa? Adab dunia tidak ada masalah. Sekali lagi sama dengan tadi mengharapkan pahala dunia, namun tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, yang akhirat wa khairun wa abqa. Nah, intinya azab ada dua, di akhirat dan di dunia. Kata beliau, wa ajhalalahumul uquba fid dunya. Allah tadi mempercepat azab bagi mereka di dunia. Sekali lagi, azab ada dua, azab di dunia dan azab di akhirat. Kalau tadi seperti melampaui batas, mendolimi orang lain, ya itu ada azabnya. Ya, kalau kita mau tambah sedikit, Rasul mengatakan misalnya, la'anallah man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Namanya laknat, dijauhkan dari apa? Rahmatnya. Ya, apalagi sekarang ini kan kasus mafia tanah banyak. Ini harus diingatkan. Ya, hati-hati. Ya, sejengkal saja mengambil tanah orang lain, azab di akhirat, ya dililit dengan apa? 7 lapis bumi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man akhadha shibran minal ardi dzulman tawaqallahu sab'aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain di dunia, maka akan dililit dengan 7 lapis bumi di akhirat. Ini azab akhirat. Azabnya di dunia nggak akan barokah hartanya. Meskipun tuan tanah, tapi kalau ya tadi merampas tanah orang lain, jadi mafia tanah, preman tanah dan seterusnya, hati-hati. Laknat Allah. Kata Rasul, la'anallah man ghayyara manal ardi. Allah melaknat orang yang berubah tanda batas orang lain. Ya, jangan enak. Di dunia ada azabnya, dilaknat, gak akan barokah, gak akan mungkin bahagia karena dijauhkan dari rahmat Allah. Tambah lagi azab di akhirat. Ya, hati-hati. Ya, bagi preman-preman apa? Atau mafia-mafia tanah. Azab ada 2 di sini yang menunggu mereka. Azab dunia dan azab akhirat kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dosa zalim, ini azabnya seperti ini, apalagi tadi syirik, apalagi kufur kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Wa anna Allah najjar rusul wa atba'ahum, dan Allah menyelamatkan para rasul dan para pengikut mereka. Ya, meskipun tetap melewati onak dan duri, ujian dan cobaan, namun wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa, yang bertauhid, yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kana hada muqaddimah lil jaza' al-ukhrawi wa tawfiyatal a'mal kamilatan yaumal qiyamah, dan semuanya akan disempurnakan balasannya di akhirat. Yang berbuat baik, ya terkadang Allah balas di dunia dan ditambah dengan nanti pahala di akhirat. Sebaliknya juga demikian, yang berbuat zalim tadi, yang berbuat syirik dan sebagainya, itu diadab di dunia, digenapkan lagi, disempurnakan lagi siksanya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Fadzakral umur al-hailah allati taqa amama yaumil qiyamah. Ya, kemudian Allah menyebutkan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang dahsyat sebelum datangnya hari-hanya hari kiamat. Wa anna awwala dzalik annahu yanfukhu Israfil fisur. Dan kejadian pertama hari kiamat adalah ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kata para ulama, tiupan sangkakala ini menurut jumhur ulama ada 2 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama membinasakan semua yang di bumi, dan tiupan yang kedua untuk membangkitkan yang dikubur. Meskipun kalau Syekh Abdul Musa di sini lebih condong kepada pendapat yang
Tadi ini tiupan yang kedua. Namun sekali lagi kalau kita mau tambahkan tiupan sangkakala ada dua, tiupan untuk membinasakan yang di atas muka bumi seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah. Ketika ditiupkan sangkakala maka binasa semua yang di langit dan di bumi melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Summa nufikha fi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, dan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Idataka maratil ajsad nabitatan. Ketika tubuh manusia kembali sempurna. Ya, sekali lagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wajib mengimani adanya hari kebangkitan. Jasad manusia yang sudah hancur di alam kubur, yaitu akan disempurnakan lagi oleh Allah dan dimasukkan ruh ke dalamnya. Nafkhatan wahida fatakhrujul arwah fatadkhul kullu ruhin fi jasadiha. Ruh-ruh yang berpisah dari jasadnya ketika dibangkitkan di hari kiamat akan dimasukkan kembali ke dalam jasad. Sekali lagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Faidan nasu qiyamun li rabbil alamin. Maka manusia pun bangkit menghadap kepada Rabbul Alamin. Makanya dinamakan dengan Yaumul Qiyamah. Ya, apa sebab dinamakan Yaumul Qiyamah? Tadi li qiyamin nas, karena mereka berdiri menghadap Rabbil Alamin. Kemudian wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakatan wahidah. Apabila dan bumi diangkat serta gunung-gunung dan dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Futitatil jibal wat mahallat wa khulitat bil ardi. Ketika gunung-gunung dihancurkan dan menjadi istilahnya berantakan, demikian pula dengan bumi wa nusifat alaiha, dan dihancurkan semua yang ada di atasnya. Fakanal jami' qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Sehingga bumi menjadi datar, tidak ada dataran tinggi, enggak ada dataran rendah, rata semuanya. Sekali lagi ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.